Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Haryati Kartini Mulyaningrum selaku Kepala Puskesmas Ibera. Yang kami hormati Ibu Sulistiawati selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Ibera. Dan yang kami hormati pula karyawan-karyawati yang turut hadir dalam acara ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini Jumat 20 Juni tahun 2025 dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Acara dimulai, perkenankanlah saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah acara inti yaitu presentasi laporan orientasi, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Ibera, Kepala Ibu Dr. Haryati Kartini Mulyaningrum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang kami hormati Ibu Wakil selaku KPU Puskesmas Ibera, dan yang kami hormati juga kami sayangi teman-teman peserta orientasi pengenalan nilai PPK instansi pemerintah dan P3K Puskesmas Ibera, serta teman-teman yang saat ini hadir dalam acara hari ini. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan lancar dan baik. Harapan kami sampai dengan nanti selesai. Oke, adapun untuk hari ini, kegiatan hari ini menjadi salah satu bagian dari orientasi pengenalan untuk tim bagi P3K, terutama yang berdinas di Puskesmas Ibera, sebagai upaya optimalisasi keterlibatan juga dalam memberikan inovasi-inovasi untuk mendukung pelayanan di Puskesmas Ibera. Untuk hari ini nanti akan ada 3 orang P3K yang akan memaparkan inovasi-inovasinya. Saya harapkan bisa berjalan dengan baik, dan apa yang nanti disampaikan di sini, inovasi-inovasi yang panjenengan paparkan atau panjenengan sampaikan nanti bisa diterapkan dan dapat memberikan manfaat untuk pelayanan Puskesmas Ibera ke depannya. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Kadin. Memasuki acara inti yaitu seminar hasil laporan orientasi, di mana yang pertama untuk paparannya akan disampaikan oleh Saudari Fauziah Dwi. Kepada Saudari Fauziah Dwi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
izin Bu Dokter dan Bu Bupati, saya akan memaparkan tentang laporan orientasi P3K, pengenalan dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Sebelumnya saya akan memaparkan tentang profil pribadi saya. Nama lengkap saya Fauzia Biastuti, tempat tanggal lahir Wonogiri 6 September 1996. NIP PPK 1999-2024-2014. Dan untuk alamat sekarang yaitu di Bulak Dukuh, Sukoharjo. Jabatan saya sebagai terapis gigi dan mulut di Puskesmas Sibela. Aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa aparatur sipil negara dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan juga P3K. Dari ASN ada implementasi nilai dasar core value yaitu berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana berorientasi pelayanan yaitu di sini dimaksudkan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Kompeten, panduan perilakunya ialah meningkatkan kompetensi diri. Harmonis, panduan perilakunya adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Loyal, panduan perilakunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adaptif, panduan perilakunya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi. Kolaboratif, panduan perilakunya ialah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Harmonis, panduan perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Di sini jabatan saya sebagai terapis gigi dan mulut, dan di samping itu ada tugas pokoknya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019. Di antaranya ada melakukan persiapan ruangan sebelum melakukan tindakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Sibela. Lalu ada persiapan instrumen atau alat sebelum digunakan oleh Ibu Dokter dan Pak Dokter, dan melakukan steril alat dan bahan dalam rangka pengendalian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut. Dan masih banyak lagi tugas saya sebagai terapis gigi dan mulut ya. Untuk visi misi Surakarta, visi dari Surakarta yaitu mewujudkan sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Lalu misinya yaitu yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu. Tugas ini meliputi pengelolaan fasilitas kesehatan, program kesehatan masyarakat, pengawasan kesehatan lingkungan, serta pelaksanaan program imunisasi dan pencegahan penyakit. Di samping itu, Dinas Kesehatan Surakarta juga mempunyai visi dan misi. Di antaranya visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta pemutakhiran teknologi informasi. Puskesmas Sibila yang didirikan pada tahun 1992 yang berlokasi di Jalan Sibila Timur 4 nomor 1 Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Puskesmas Sibila mempunyai slogan yaitu Senyum Sibila, yang berharap pelayanan prima dapat selalu kami berikan bagi seluruh pengunjung puskesmas dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien yang berada di puskesmas Sibila. Untuk visi misi dari puskesmas Sibila, visinya yaitu mewujudkan masyarakat sehat mandiri melalui pelayanan komprehensif yang bermutu paripurna. Misinya memberikan pelayanan kesehatan meliputi seluruh siklus hidup. Yang kedua, menjamin pelayanan yang bermutu yang berorientasi pada keselamatan petugas, pasien, dan masyarakat. Yang ketiga, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Yang keempat, memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan lintas sektor dan jejaring kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang keenam, mewujudkan tata kelola puskesmas yang baik melalui peningkatan mutu manajemen dan kinerja. Dari latar belakang inovasi saya, yaitu kesehatan gigi dan mulut, di mana di Indonesia itu masih tinggi dengan prevalensi kariesnya yang tinggi, dan di samping itu kesehatan gigi dan mulut merupakan keadaan di mana mulut, gigi, dan usus-usus yang berhubungan di dalam rongga mulut dalam kondisi sehat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan fungsi penting seperti makan, bernafas, berbicara, dan berinteraksi sosial. Berdasarkan laporan WHO terkait status kesehatan gigi dan mulut tahun 2022, sekitar 3,5 miliar orang di seluruh dunia atau hampir setengah populasi dunia mengalami penyakit gigi dan mulut. Di Indonesia, beberapa masalah kesehatan gigi dan mulut meliputi masalah karies gigi yang tinggi. Dan juga hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 Diskesdas juga menunjukkan bahwa prevalensi karies gigi mencapai 88,80%. Saat ini banyak perhatian yang ditujukan pada kesehatan gigi dan mulut selain dari pasien yang balita, dewasa, remaja, dan juga ada ibu hamil yang diduga ada hubungannya dengan penyakit periodontal dan masalah kehamilan. Jika ada penyakit yang serius tentang gigi dan mulut pada ibu hamil, dapat menyebabkan yang pertama kelahiran prematur, yang kedua bayi dengan berat badan lahir rendah, dan preeklamsia. Dari latar belakang tersebut,
kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Selama saya bekerja di Puskesmas Sibela, ternyata masih banyak yang pengetahuannya tentang cara menyikat gigi dengan baik dan benar itu masih sangat banyak sekali. Nah, di samping saya melakukan pelayanan, saya juga melakukan penyuluhan di dalam ruangan dengan cara menggosok gigi dengan baik dan benar pada pasien, baik dari pasien balita, anak-anak, remaja maupun dewasa. Saya terapkan cara menggosok giginya agar bisa diterapkan di rumah, karena masih banyak dari mereka yang pengetahuannya kurang akan cara menggosok gigi. Nah, di samping itu juga menggosok gigi melindungi dari gigi, dari sisa makanan yang menempel pada gigi, dan akhirnya nanti bisa menyebabkan gigi berlubang. Oleh karena itu bisa dicegah dengan cara sederhana menggosok gigi di rumah dengan baik dan benar pada pagi hari, setelah sarapan, dan malam sebelum tidur. Dari identifikasi isu dapat dilakukan menggunakan metode USG, urgency, seriousness, dan growth, di mana metode dari USG ini dapat diambil peringkat tertinggi dari beberapa isu yang saya ambil. Misalkan yang pertama, isunya yang pertama yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada kunjungan pertama, dengan nilai U-nya 5, S4, dan G-nya 5, dan total USG-nya didapat 14. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada masa kehamilan. Saya beri skor U-nya 4, S-nya 4, dan G-nya 4, total USG-nya 12. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Saya beri skor U-nya 4, S-nya 3, dan G-nya 3, total USG-nya ada 10. Dari beberapa isu dapat dilakukan peringkat yang pertama, peringkatnya dengan total USG 14, yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada kunjungan pertama pada bumi di Puskesmas Sibela. Nah, dari analisis isu tersebut, saya mengambil inovasi tentang optimalisasi kesehatan gigi dan mulut pada kunjungan pertama rawa 1 ibu hamil di Puskesmas Sibela, atau dapat disingkat lihat gigiku gemilang. Nah, mengapa kok harus dilakukan pencegahan kebersihan gigi dan mulut sejak awal kehamilan? Karena yang pertama, satu, dapat mencegah infeksi dan komplikasi kehamilan. Penyakit gusi, gingivitis, dan periodontitis yang tidak ditangani dapat menyebabkan peradangan sistemik. Peradangan ini berisiko meningkatkan kelahiran prematur dan berat badan bayi lahir yang rendah. Yang kedua, dapat menyebabkan perubahan hormon selama kehamilan. Hormon estrogen dan progesteron meningkat, membuat jaringan gusi lebih sensitif. Hal ini bisa menyebabkan pembengkakan, perdarahan, dan infeksi gusi yang dikenal sebagai gingivitis kehamilan. Jadi memang penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan, karena dapat mencegah gingivitis tadi, infeksi gusi, gigi berlubang, atau kita melakukan pencegahan sebelum ibu hamilnya persalinan, dan di samping itu kita lakukan perawatan kebersihan gigi dan mulut di Puskesmas Sibela.
medisnya juga karena ada sisa akar. Nah, kita dapat mengedukasi kepada ibu hamil tersebut untuk diberikan obat terlebih dahulu, dan juga nanti untuk tindakannya bisa ibu hamil konsultasi dulu dengan spesialis opsi, atau dapat dilakukan pencabutan gigi dan pencabutan sisa akar tersebut nanti setelah persalinan. Karena memang ada ibu hamil yang masa-masa kehamilannya harus perlu diwaspadai dan tidak boleh dilakukan perawatan gigi, diantaranya pencabutan itu tadi. Pemeriksaan pada K1 bisa menjadi dasar perencanaan perawatan gigi selanjutnya. Ibu jadi lebih sadar pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut selama hamil. Oleh karena itu, pemeriksaan gigi pada ibu hamil bukan hanya untuk mencegah sakit gigi, tapi bagian penting dari perawatan kehamilan menyeluruh yang bertujuan memastikan ibu dan bayi sehat hingga persalinan. Dari inovasi tersebut, saya melakukan tahapan kegiatan inovasi. Yang pertama, melakukan konsultasi terkait isu dan rancangan inovasi dengan mentor. Saya mengambil beberapa identifikasi isu terlebih dahulu dan melakukan metode, lalu dikonsultasikan terkait isu yang saya ambil kepada mentor. Lalu yang kedua, dari isu tersebut timbullah inovasi, dan inovasi diantaranya mendesain, membuat, dan mencetak leaflet mengenai kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil agar bisa menjadi berkas penunjang untuk nanti dijadikan media informatif kepada ibu hamil melalui leaflet. Dan yang ketiga, saya juga melakukan sosialisasi dengan bidan, karena memang untuk alurnya yang pertama ibu hamil datang lalu ke bidan untuk periksa kehamilannya, dan dari bidan memberikan rujukan internal yang nanti ditujukan ke poligigi, dan dari situ, nah ini rujukannya dari Poli KIA atas nama Nyonya Savana Devi. Dari hasil pemeriksaan pasien ditemukan ada beberapa masalah gigi dan mulut, dan yang selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Dari situ saya bisa menjelaskan beberapa masalah yang didapatkan dalam rongga mulut pasien tersebut, dan kemudian saya arahkan perawatan yang dilakukan sesuai dengan kasus dari rongga mulut ibu hamil tersebut. Kemudian saya melakukan penyuluhan kepada ibu hamil seputar kesehatan gigi dan mulut yang berhubungan dengan peningkatan derajat gigi dan mulut pada masa kehamilan. Nah, saya melakukan penyuluhan tentang cara menggosok gigi, dan saya juga menunjukkan leafletnya kepada ibu hamil yang nantinya bisa dipahami baik di rumah, bisa diterapkan juga cara menggosok giginya. Berdasarkan dari laporan kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa isu yang diangkat pada kegiatan ini adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada kunjungan pertama ibu hamil. Hal tersebut merupakan isu yang harus segera diatasi, karena kesehatan gigi dan mulut pada masa kehamilan dapat menimbulkan masalah yang serius. Diduga ada hubungannya dengan penyakit periodontal dan masalah kehamilan seperti kelahiran prematur, bayi dengan berat badan rendah, dan preeklamsia.
Terima kasih. Mohon arahan dan masukannya. Terima kasih Pak Fauzi terkait paparannya. Saya melihat dari paparan lengkap, sudah baik. Memang di sini untuk pencatatan laporannya yang perlu di revisi, dilakukan revisi. Tolong dicermati lagi dasar peraturan yang dicantumkan dalam laporan. Coba dilihat lagi, yang dicantumkan adalah peraturan yang terbaru. Karena ada peraturan-peraturan yang ternyata masih dicantumkan yang seharusnya sudah ada perubahan seperti itu. Kemudian untuk latar belakang pengambilan dari inovasi mungkin perlu ditambahkan bahwa untuk pemeriksaan gigi terutama pada ibu hamil ini menjadi salah satu indikator masuk di indikator PKP. Jadi PKP penilaian kinerja puskesmas. Dan kemudian masuk di ANC terpadu di situ mungkin perlu ditambahkan sebagai salah satu poin latar belakang, karena memang mungkin belum optimalnya pemeriksaan gigi pada ibu hamil yang ada di puskesmas sipil. Jadi untuk memastikan ibu hamil yang datang itu pasti diberikan pemeriksaan, kemudian mendapatkan edukasi, dan ada sarana untuk melakukan telekonsultasi. Nah, di situ masuk di latar belakangnya alasannya, jadi lebih spesifik. Seperti itu dia. Mungkin itu saja dari saya. Secara umum ini baik untuk inovasinya karena itu bisa menunjang pemeriksaan di ANC terpadu dan menurunkan faktor risiko terkait permasalahan gigi pada kelangsungan kehamilan ibu hamil tersebut. Itu cukup dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Kasubag Peru sedikit saja reaksi untuk mungkin struktur organisasi. Sini sudah dicantumkan struktur organisasi puskesmas Sibila ya. Memang ada beberapa yang diambil di sini. Salah satunya di tahun 2025 ini kita ada beberapa tenaga yang tugas belajar. Yang salah satunya dokter fisika. Ya, ini masih dimasukkan di struktur organisasi. Nanti kalau yang kedua nanti di tahun 2025 juga ada Pak Nugroho Wisakro yang kebetulan mengundurkan diri saat ini masuk struktur organisasi, nanti diperkirakan per 1 April 2025. Mungkin itu saja. Itu dari saya. Untuk inovasinya cukup menarik ya. Mungkin dari inovasi ini ada rencana jangka pendek, yang mana dan jangka panjang. Mungkin bisa disampaikan di sini mungkin jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, dan jangka panjang apa untuk pelaksanaan ke depan. Itu aja. Terima kasih. Kalau lebih benar. Terima kasih kepada Dr. Kapin dan juga Ibu